Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya banggakan dan selalu saya nantikan untuk bertatap muka di pertemuan-pertemuan yang mungkin masih sangat kita rindukan. Berhubung dengan adanya virus corona ini, jadi kita belum bisa berjumpa bertatap muka. Daripada itu, kita tetap akan menyampaikan materi-materi yang harus kalian terima, tentunya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan tuntunan seluruh umat Islam yang ada di dunia ini. Ya, anak-anakku yang saya banggakan, di pertemuan kali ini kita melanjutkan bab yang kedua, yaitu kita masuk bab baru. Dalam bab yang kedua yaitu kita akan mempelajari mengenai cerita fantasi. Cerita fantasi. Nah, apakah itu cerita fantasi? Nah, pernahkah kalian membaca cerita fantasi? Banyak cerita fantasi yang mungkin sudah kalian baca atau pernah kalian tonton. Nah, tapi belum tahu itu cerita fantasi atau bukan. Itu dongeng atau itu sebuah peristiwa sejarah. Nah, kita harus bisa membedakan mana yang fantasi, mana yang nyata, mana yang menunjukkan cerita sejarah. Nah, kita harus bisa melihat cerita atau suatu karya film yang berbentuk visual effect yang sangat bagus. Nah, tapi kita tidak tahu itu sebenarnya sejarah atau hanyalah sebuah cerita fiktif. Ya. Tentunya kalian pernah membaca cerita fantasi. Yang kedua yaitu coba sebutkan judul cerita fantasi yang pernah kalian baca. Nah, tentunya kalian bisa mengira-ngira cerita fantasi apa yang pernah saya baca. Nah, saya beri contoh cerita fantasi semisal Avenger. Nah, film Avenger yang diterbitkan oleh Warner Bros. Oleh studio Amerika itu adalah suatu cerita fantasi dan semuanya itu tidak ada di dalam dunia nyata. Ya. Jadi hanya fiktif, hanya buatan, hanya rekaan karya manusia tersendiri dengan didukung dengan teknologi, jadi visual efeknya sangat menarik. Nah, itu salah satu contoh judul atau sebuah film fantasi yang sangat menarik. Yang ketiga, siapakah penulis cerita fantasi yang kamu ketahui? Nah, kalian mungkin pernah membaca cerita tapi tidak pernah tahu siapa penulis cerita ini. Nah, itu mungkin kalian yang harus kalian ingat, yang harus kalian perhatikan. Ketika ke perpustakaan, kalian membaca itu harus tahu, oh ini karyanya Khairil Anwar atau karyanya Ajib Rosidi. Nah, itu kalian harus tahu. Nah, yang keempat, apa yang paling membedakan cerita fantasi dengan cerita yang lainnya? Nah, tentunya suatu perbedaan yang sangat jauh. Ya. Cerita fantasi direka sedemikian rupa ya, supaya terlihat menarik. Ada efek, ada tambahan teknologi, kemudian yang sesuatu yang tidak nyata seolah-olah nyata. Nah, itu cerita fantasi.
Jikalau cerita yang tidak fantasi, tidak hayalan, itu hanya cerita semisal kalian pergi sekolah, dibikin cerita, kemudian pulang kegiatan di rumah. Nah, itu adalah cerita yang biasa. Sedangkan fantasi, kalian pergi sekolah dengan mengendarai sapu ijuk yang terbang. Nah, seperti itu Harry Potter. Nah, itu juga suatu cerita yang hayalan, bersifat hayalan yang menarik. Nah, sekolah tapi sekolah sihir. Nah, seperti itu cerita fantasi. Yang membedakan cerita fantasi seperti itu, kemenarikan, kehayalannya, tingkat kehayalannya tinggi, itu adalah cerita fantasi yang membedakan dengan cerita-cerita yang lainnya. Ya, selanjutnya cerita fantasi itu merupakan sebuah narasi ya. Narasi itu menceritakan dari awal sampai akhir. Nah, masuk dalam cerita masuk dalam bacaan narasi bercerita itu, maaf ya. Ciri-ciri umum teks narasi. Nah, yang pertama, narasi merupakan cerita fiksi. Fiksi itu yang bersifat hayalan, jadi bersifat tidak nyata. Selanjutnya, berisi rangkaian peristiwa atau alur dari awal runtut sampai akhir. Nah, itu narasi, menarasikan. Narasi itu menceritakan dari awal sampai akhir alurnya. Tetapi dalam cerita fantasi, narasinya itu bersifat fiksi. Ya. Selanjutnya, berkembang dari tahap pengenalan, timbullah pertentangan, penyelesaian atau akhir cerita. Ini masuk dalam alur. Alurnya perkembangan atau perkenalan, kemudian timbulnya permasalahan, kemudian konflik, resolusi, penyelesaian. Nah, itu adalah alur dari sebuah narasi. Selanjutnya, tokoh dan watak. Tokoh mengalami berbagai rangkaian peristiwa. Nah, tokoh atau watak tokoh mengalami peristiwa tentunya bagaimana munculnya sebuah konflik dan bagaimana menyelesaikan sebuah konflik, dan diakhiri sebuah akhir cerita yang bahagia ataupun tidak bahagia, happy ending or sad ending, seperti itu. Selanjutnya, tema atau ide dasar yang menjadi pusat pengembangan cerita. Jadi tema yang diangkat itu sebuah tema. Kalau cerita fantasi itu temanya misal dunia sihir, Harry Potter. Nah, itu Harry Potter 1, 2 dan berikutnya itu masih bisa dikembangkan karena bersifat kebebasan pengarang membuat cerita tersebut. Nah, itu selanjutnya, amanat atau pesan yang disampaikan pengarang atau nilai-nilai kehidupan yang bisa diambil oleh penikmat cerita dari cerita tersebut. Jadi seorang penulis membuat cerita atau kisah itu ada yang ingin disampaikan kepada penikmat atau pembaca cerita. Tentunya amanat yang positif yang ingin bisa diambil, nah, yang ingin disampaikan kepada pembaca, seperti itu. Oke, selanjutnya ciri umum cerita fantasi. Ciri-ciri umum cerita fantasi yaitu, nah, ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Nah, jadi dalam ceritanya itu ajaib. Nah, orang yang bisa menjadi pembesar, kemudian orang yang bisa menjadi kecil seperti nyamuk, kan ajaib seperti itu. Nah, kayak Ant-Man, nah, manusia semut, nah itu juga manusia bisa menjadi sekecil ukuran semut. Nah, seperti itu juga suatu keajaiban ataupun keanehan tokoh. Nah, selanjutnya, ide cerita. Ide cerita sangat terbuka terhadap daya khayal penulis. Jadi tingkat imajinasi penulis itu sangat luas dalam mengembangkan ide-ide cerita.
Selanjutnya menggunakan berbagai latarnya semisal di bumi, ganti lagi latarnya di angkasa. Nah, itu bebas, terserah pengarang. Nah, menggunakan berbagai latar, bisa ke hutan, berpindah lagi ke awan, dan seperti itu. Yang berikutnya yaitu tokohnya unik. Nah, tokohnya unik, jadi bisa dijadikan seperti kalau dalam Narnia, sebuah film Narnia itu tokohnya unik. Ya, manusia kemudian tubuhnya seekor kuda. Nah, manusia tubuhnya seekor keledai. Nah, seperti itu. Jadi dibikin unik. Nah, itu. Kemudian bersifat fiksi, yaitu khayalan. Jadi tidak ada dalam dunia sebenarnya, hanya dalam dunia fiksi tersebut atau dunia fantasi tersebut. Kemudian yang terakhir bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi itu sangat variatif, bermacam-macam. Kemudian ekspresif, menggunakan gaya-gaya ekspresi, menggunakan ragam percakapan. Jadi dengan menggunakan bahasa-bahasa yang non formal seperti itu. Oke, selanjutnya unsur intrinsik cerita. Nah, unsur intrinsik ini adalah unsur yang membangun cerita dari dalam cerita tersebut. Yang pertama yaitu tema. Tema merupakan suatu gagasan yang menjadi dasar terciptanya suatu cerita atau narasi. Untuk mengetahui tema suatu cerita fantasi, Anda harus mengidentifikasi berbagai masalah dalam cerita. Kemudian latar. Latar adalah tempat atau suasana atau waktu terjadinya sebuah cerita. Latar dibagi menjadi 3, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Itu adalah tempat kejadian peristiwa. Kemudian tokoh merupakan pemain atau pemeran yang sangat berperan dalam cerita tersebut. Tokoh terdiri dari tokoh antagonis, protagonis, dan tritagonis yang mempunyai sifat baik, buruk, dan sifat penengah. Seperti itu. Kemudian penokohannya. Tadi sudah masuk ya, tokoh dan penokohan itu masuk ke watak tadi ya, perwataan protagonis, antagonis, dan tritagonis. Selanjutnya alur itu jalannya cerita. Alur dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Jalannya cerita maju, mundur, ataukah campuran. Kemudian sudut pandang yaitu pencerita atau penulis menyampaikan ceritanya itu sebagai apa atau bagaimana hadirnya pencerita dalam tokoh tersebut. Dan yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan ke penulis kepada penikmat cerita atau pembaca. Jadi hikmah atau petik apa yang bisa dipetik atau buah cerita apa yang bisa dipetik untuk dia ambil hikmahnya untuk menjadikan pelajaran. Nah, seperti itu. Jadi jadikan pelajaran untuk kehidupan yang sebenarnya. Seperti itu. Ya, itu adalah unsur intrinsik cerita fantasi. Tidak hanya dalam cerita fantasi aja, tapi unsur cerita atau unsur intrinsik cerita terdiri dari ketujuh unsur tersebut. Kemudian untuk tadi saya jelaskan mengenai sedikit unsur cerita dan secara umum ciri cerita fantasi. Selanjutnya kalian silahkan disimak video berikut, video yang tidak asing. Dari video nanti setelah ini kalian catatlah amanat yang ingin disampaikan penulis cerita. Ditulis dalam lembaran atau buku tulis dan nanti bisa dikumpulkan dan dinilai. Ya, selamat menyaksikan. Hai,
Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Legenda Keong Mas. Dikisahkan di kerajaan Daha, dipimpin oleh seorang raja yang bijak bernama Raja Kertamarta. Raja mempunyai dua orang putri yang cantik-cantik. Putri pertamanya bernama Dewi Galuh, sedangkan saudaranya bernama Chandra Kirana. Berbeda dengan Dewi Galuh, Chandra Kirana sudah mempunyai tunangan. Sang tunangan merupakan putra mahkota dari Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Suatu hari, ia berkunjung ke kerajaan Daha. Selamat pagi, Raja Kertamarta. Oh, Raden Inu, calon anakku. Hahaha. Kemarilah, mari masuk. Di sana rupanya calon istrimu, Chandra Kirana. Dia sedang bersama dengan Dewi Galuh. Selamat pagi, Chandra Kirana. Selamat pagi, Dewi Galuh. Selamat pagi, Pangeran Inu. Aku mau ke kamar saja. Kenapa selalu Chandra Kirana yang memperoleh keuntungan? Akan kusingkirkan kau, Chandra Kirana. Rasa dengki Dewi Galuh terhadap Chandra Kirana membuatnya gelap mata. Ia pun pergi ke tempat nenek sihir untuk membantunya menyingkirkan Chandra Kirana. Apa yang membuat putri kerajaan datang kemari di malam-malam begini? Aku punya permintaan. Bantu aku melenyapkan Chandra Kirana. Akan kuberi emas sebanyak yang kau mau. Nenek sihir menyetujui permintaan Dewi Galuh. Ia mau bekerja sama dengan Dewi Galuh dengan imbalan sejumlah emas. Hei, Chandra Kirana. Oh, hai Kak. Lihatlah kemari. Ini bunga yang dulu kita tanam. Ah, siapa nenek itu, Kak? Kukutuk engkau menjadi seekor keong. Tiba-tiba, sekujur tubuh Chandra Kirana diliputi asap tebal. Ketika asap menghilang, terlihat Chandra Kirana telah berubah menjadi seekor keong mas. Kutukan ini akan hilang jika kau bertemu tunanganmu. Sebelum itu terjadi, kuenyahkan dulu kau. Akan kuceritakan pada ayah kalau kau telah menghilang. Wah! Kenapa kakak begitu jahat padaku? Apakah aku pernah melukai kakak? Chandra Kirana yang berubah menjadi keong mas pun terbawa arus sungai menjauhi kerajaan Daha. Kemanakah harus ini membawaku pergi?